Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, pagi ini adalah pertemuan awal kita di awal semester genap, juga di awal tahun. Semoga di tahun baru ini kalian masih semangat atau lebih semangat lagi untuk belajarnya, untuk mencari ilmunya, meskipun kita masih belajar secara daring. Saya ingatkan sebelum pembelajaran, tolong dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat. Selain itu, jangan lupa untuk menulis daftar kehadiran dengan cara tulis di kolom komentar nama, kelas, dan nomor presensi kalian. Gitu ya, sudah siap belajar? Oke. Sebelum belajar, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Yuk kita berdoa dulu, doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Baiklah, awal pertemuan ini untuk Bahasa Indonesia semester genap kita awali dengan materi literasi, buku fiksi dan non-fiksi. Dengar kata literasi sesuai dengan covernya tadi ya, literasi, sama kan? Literasi, kalian sepertinya sudah tidak asing dan setiap hari kalian sudah melakukan literasi. Tetapi apa kalian sudah paham tentang apa itu literasi, manfaatnya apa, tujuannya apa? Baiklah, untuk lebih memantapkan lagi tentang literasi, hari ini kita akan membahas tentang literasi dari jenis-jenisnya. Dari apa sih pengertian literasi dari beberapa ahli, manfaatnya apa, tujuannya apa, ya, agar kalian tidak bermalas-malasan untuk melakukan kegiatan literasi. Jangan lupa sekali lagi persiapkan alat tulis dan tolong dicatat. Kompetensi dasar untuk materi anak ini adalah 3.9 menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. 4.9 membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca. Tetapi untuk kali ini kita lebih condong, lebih khusus untuk membahas literasi dahulu. Kita masih awal, pemanasan dulu ini anak-anak. Untuk tujuan pembelajaran pada materi ini, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu 1. Menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Yang kedua, membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca. Di sini saya memiliki slogan, membaca adalah membuka jendela dunia. Apa sih artinya membaca itu bisa membuka jendela dunia? Artinya, dengan membaca buku, banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Selain itu, bisa memperluas wawasan, lalu bisa mendapatkan hiburan dari buku bacaan yang kita baca. Nah, karena itu ya anak-anak, saya harapkan kalian jangan bermalas-malasan dalam membaca buku. Usahakan setiap hari meluangkan waktu setengah jam untuk membaca. Baik buku fiksi maupun non-fiksi, dua-duanya bisa bermanfaat bagi kita. Karena apa? Orang sukses itu pasti orang yang suka membaca. Begitu ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Diawali dengan pengertian literasi menurut para ahli. Jadi literasi itu memiliki pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Elizabeth Zulby pada tahun 1986. Menurut Elizabeth,
literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi yang menyangkut membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Jadi menurut Elizabeth, literasi itu adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki seseorang untuk berkomunikasi. Literasinya bisa berupa membaca, berbicara, menyimak, dan menulis. Sedangkan menurut Harvey G. Graff pada tahun 2006, literasi ialah suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. Pengertian yang ketiga dari Jack Goody. Menurut Jack Goody, literasi ialah suatu kemampuan seseorang dalam membaca juga menulis. Nah, pengertian Jack Goody ini sama dengan yang tadi ya, sama dengan Harvey G. Graff, kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Sedangkan menurut Merriam-Webster, literasi ialah suatu kemampuan atau kualitas melek aksara, melek ini berarti terbuka dalam tulisan di dalam diri seseorang, di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Kalau visual berarti apa? Ini lebih ke tulisan. Ya. Ada lagi pengertian yang disampaikan oleh UNESCO. Menurut the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, literasi ialah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Nah, ini agak berbeda ya. Keterampilan nyata, berarti ini nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis. Itu menurut UNESCO, organisasi pendidikan ini. Lalu menurut Alberta, literasi ialah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan nyata. Nah, kalau menurut Alberta ini agak berbeda sedikit dengan yang lain, karena ini, seperti tadi ya, membaca buku, membuka jendela. Dengan membaca, dengan kegiatan literasi, itu bisa menambah pengetahuan dan keterampilan kita. Bisa berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Itu literasi menurut Alberta. Sedangkan yang terakhir menurut National Institute for Literacy, mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Definisi ini memaknai literasi dari perspektif yang lebih kontekstual. Dari definisi ini terkandung makna bahwa definisi literasi tergantung pada keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan tertentu. Nah, kalau melihat dari pengertian dari literasi institut ini, kita ada hubungannya dengan AKM ya. Kan tidak hanya tulis, membaca, tetapi juga hitung, numerasi. Ada literasi numerasi, itu ya. Ini lebih kompleks untuk pengertian literasi. Dari beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa literasi adalah kemampuan individu dalam membaca dan menulis untuk mendapatkan informasi dari sebuah bacaan sehingga individu dapat berpikir kritis dan memecahkan masalah. Nah, itu tadi beberapa pengertian literasi dari beberapa ahli. Semoga kalian paham untuk pengertian literasi dan tidak salah lagi dalam melakukan kegiatan literasi. Kita lanjut untuk tujuan literasi. Ada beberapa tujuan dari kegiatan literasi. Yang pertama, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat. Nah, dengan membaca
dengan melakukan kegiatan literasi ini bisa meningkatkan pengetahuan kalian. Nah, kembali lagi ke slogan yang tadi. Membaca buku bisa membuka jendela dunia. Nah, manfaat tujuan yang kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Nah, bisa meningkatkan pemahaman dari bacaan yang telah kalian baca. Asalkan kalian membaca dengan sungguh-sungguh. Gunakan cara membaca intensif, dibaca dengan sungguh-sungguh secara sungguh-sungguh. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Nah, selain meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, kalian juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis jika kalian melakukan kegiatan literasi. Yang keempat, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. Nah, dengan membaca buku bisa meningkatkan, bisa mengembangkan budi pekerti yang baik, asalkan buku yang kalian baca adalah buku yang baik. Ada beberapa tujuan dari kegiatan literasi. Yang pertama, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat. Nah, dengan membaca, dengan melakukan kegiatan literasi, ini bisa meningkatkan pengetahuan kalian. Nah, kembali lagi ke slogan yang tadi. Membaca buku bisa membuka jendela dunia. Nah, manfaat tujuan yang kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Nah, bisa meningkatkan pemahaman dari bacaan yang telah kalian baca. Asalkan kalian membaca dengan sungguh-sungguh. Gunakan cara membaca intensif, dibaca dengan sungguh-sungguh secara sungguh-sungguh. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Nah, selain meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, kalian juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis jika kalian melakukan kegiatan literasi. Yang keempat, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. Nah, dengan membaca buku bisa meningkatkan, bisa mengembangkan budi pekerti yang baik, asalkan buku yang kalian baca adalah buku yang baik. Tujuan yang kelima, meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Ini hampir sama seperti yang keempat tadi. Keenam, menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas. Bisa menumbuhkan, mengembangkan budaya literasi, yang mana anak-anak pada zaman sekarang, di usia kalian, itu sudah jarang sekali yang suka membaca buku. Katanya males, bosen, gak menarik. Nah, mulai saat ini tumbuhkan, kembangkan budaya literasi karena banyak manfaat yang kita peroleh. Nah, tujuan yang terakhir, membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Itu tadi ya, seperti yang saya bilang di awal, gunakan, manfaatkan waktu setengah jam saja untuk kegiatan yang bermanfaat. Dengan cara apa? Membaca buku. Karena apa? Itu ya. Gunakan waktu secara lebih baik, lebih bermanfaat dengan cara salah satunya kegiatan literasi dengan membaca buku. Itu beberapa tujuan dari kegiatan literasi. Setelah tujuan, kita akan ke manfaat. Ternyata kegiatan literasi itu memiliki beberapa
beberapa manfaat. Yang pertama, menambah perbendaharaan kosakata seseorang. Dengan banyak membaca, itu perbendaharaan kosakata kalian itu bertambah. Kalian semakin pintar, wawasan semakin luas. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Nah, salah satunya itu, jika ingin ingatan kalian tajam, gak gampang lali, gak gampang pikun, perbanyaklah membaca. Dengan membaca itu mengoptimalkan kinerja otak, sehingga otak kalian selalu terasah, sehingga tidak gampang lupa. Membaca dan menulis. Dengan membaca dan menulis, kalian juga bisa mengingat. Lalu manfaat yang ketiga, mendapat berbagai wawasan dan informasi yang baru. Wawasannya semakin luas, mendapatkan informasi-informasi yang baru, jadi tidak gaptek, selalu up to date. Yang keempat, kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Yang kelima, kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat. Itu ya. Lalu manfaat literasi yang keenam, meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Kemampuan bercakap itu semakin meningkat. Ketujuh, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Itu tadi, untuk berpikir kritis akan semakin meningkat. Semakin bisa berpikir secara kritis. Yang kedelapan, membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. Yang kesembilan, meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Nah, ini manfaatnya bisa kalian peroleh untuk menulis sebuah karya ilmiah, karya tulis. Nah, itu beberapa manfaat yang kita peroleh dari kegiatan literasi. Ya kan, anak-anak, begitu banyak manfaat yang kita peroleh dari literasi. Jadi, jangan bermalas-malasan untuk mengosongkan waktu beberapa menit, setengah jam lah, untuk membaca, lalu merangkum apa yang telah kalian baca. Kenapa? Banyak manfaat yang kita peroleh dari membaca. Wawasan semakin luas, perbendaharaan kata semakin menambah, bisa meningkatkan kinerja otak ben gak gampang lali, bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis seseorang, terus kemampuan verbal seseorang bisa meningkat, kemampuan berbicara, terus bisa menambah kemampuan dalam merangkai kata, sehingga jika kalian diminta untuk mengarang atau membuat tulisan bisa lancar, tidak tersendat-sendat, bingung jian piye yo gawe kalimate, begitu ya. Saya harap setelah mempelajari ini nanti kalian semakin semangat untuk melakukan kegiatan literasi. Itu untuk manfaat literasi. Kita lanjut ke jenis-jenis literasi. Nah, anak-anak, ternyata literasi itu memiliki jenis-jenisnya. Ada beberapa jenis literasi. Yang pertama itu literasi dasar. Apa sih literasi dasar? Literasi dasar adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. Tujuan literasi dasar ini untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berkomunikasi, dan berhitung. Kalau melihat dari tujuannya, literasi dasar ini adalah literasi yang setiap hari kalian lakukan. Itu berarti itu masuk ke literasi dasar. Yang kedua ada literasi perpustakaan. Ternyata selain literasi dasar ada literasi perpustakaan. Nah, kalau ini mungkin ada hubungannya karena perpustakaan kan banyak buku. Di sana tempat buku-buku.
gudang ilmu, ada di perpustakaan. Apa sih literasi perpustakaan? Literasi perpustakaan adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis berbentuk fiksi dan non-fiksi, memahami cara menggunakan katalog dan indeks, serta kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis dan penelitian. Kalau melihat dari pengertiannya, literasi ini lebih luas daripada literasi dasar. Karena dengan literasi ini, kalian bisa membedakan karya tulis yang berbentuk fiksi dan non-fiksi. Ensiklopedia atau novel, cerpen, begitu-begitu. Lalu yang ketiga ada literasi media, yaitu kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media, bisa media elektronik dan media cetak, dan memahami cara penggunaan setiap media tersebut. Ya, kalian pasti paham kan media elektronik itu seperti apa? Itu seperti gawai, atau kalau tidak tahu gawai, HP. Lalu ada media cetak yang berbentuk majalah, koran, brosur, seperti itu. Itu media cetak. Nah, kalian bisa memahami cara penggunaannya setiap media tersebut. Itu namanya literasi media. Jika kalian mendapatkan informasi dari media-media tersebut. Selanjutnya ada literasi teknologi, yaitu kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Misalkan hardware, software, mengerti cara menggunakan internet, serta memahami etika dalam menggunakan teknologi. Nah, ini seperti saat kalian mempelajari mapel TIK ya. Ini hubungannya dengan teknologi. Cara menggunakan internet. Nah, pasti kalian sudah paham sekali cara menggunakan internet. Gunakan secara bijak untuk mendapatkan informasi-informasi. Jangan digunakan untuk mengegame saja, oke? Nah, literasi yang terakhir adalah literasi visual, yaitu pemahaman yang lebih dalam menginterpretasi dan memberi makna dari suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Literasi visual hadir dari pemikiran bahwa suatu gambar bisa dibaca dan artinya bisa dikomunikasikan dari proses membaca. Nah, untuk literasi visual ini biasanya berbentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, itu yang biasanya di mata pelajaran matematika. Itu juga literasi anak-anak. Dari gambar-gambar itu bisa kita cari maknanya, pemahamannya. Itu juga literasi visual. Nah, ini tadi beberapa jenis literasi yang perlu kalian ketahui. Ben sampai niku ngerti, literasi itu ternyata ada beberapa jenisnya. Ada literasi dasar yang setiap hari kalian kerjakan. Ada literasi perpustakaan, ini lebih kompleks lagi. Ada literasi media, ada literasi teknologi, yang terakhir literasi visual. Itu jenis-jenis literasi. Oke, sepertinya untuk hari ini, untuk pemanasannya cukup sekian. Saya harap kalian lebih semangat lagi untuk belajar, untuk membaca buku, untuk melakukan kegiatan literasi. Karena dengan kegiatan literasi banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.